Sing masalah itu nek sik enom pun lemu. Kenapa? Ya karena antara yang masuk dengan yang keluar itu tidak seimbang. Sing masalah itu nek sik enom pun lemu. Kenapa? Ya karena antara yang masuk dengan yang keluar itu tidak seimbang. Dulu makanannya orang Arab seperti itu tidak ada masalah karena aktivitas fisiknya berat, kemana-mana jalan kaki semua dikerjakan dengan fisik. Termasuk yang jenengan Turki. Makanan Turki itu dahsyat niku legine, Pak. Sampai nek kula niku surat doyan saking legine niku. Ada baklava macam-macam, sedaya niku disiram gula. Lho, begini ra umum. Semua makanan yang pernah teng Turki atau dapat oleh-oleh dari Turki. Sekarang lagi tren umroh bablas Turki kata lagi. Itu makanannya luar biasa manisnya. Kenapa seperti itu? Masuk Islam ngajari koyok boten jadi begini. Ada semua itu ada sejarahnya. Dan kalau dipahami secara benar kita akan maklum. Jadi itu menunjukkan dua hal Bapak Ibu sekalian. Jadi Turki itu kan pusatnya khilafah Islamiyah Utsmaniyah yang kekuasaannya kan hampir kira-kira separuh dunia kan. Tentu perlu mereka menunjukkan kehebatan kekuasaannya, menunjukkan kemakmurannya. Dan pada masa lalu yang namanya barang mewah itu namanya gula. Gula itu barang mewah zaman riyen. Tidak sembarangan orang bisa merasakan gula. Kecuali wong Jawa. Oke Pak, wong Jawa niku biyen legi terus Pak, pun enten tebu, enten napa klopo macam-macam kan itu. Tapi kalau di daerah Eropa Arab kan nopo sing legi Pak liyane madu. Tidak ada. Maka gula itu impor semua. Dari mana? Ya dari kita Asia. Maka nyuwun pangapunten. Terjadinya penjajahan di Indonesia yuk gara-gara Turki Utsmani secara tidak langsung. Nanti ada ceritanya lain, Pak. Itu gara-gara embargonya Turki. Maka orang Eropa bingung golek dalan langsung ngambil dari sumbernya kira-kira gitu. Nah, kenapa manis satu menunjukkan kekuasaan, menunjukkan kemakmuran bahwa kami ini imperium yang sangat kuat, sangat besar, makmur. Ya, kata Donald Trump nih loh. Wah, negara nyapo-nyapo dibom kan begitu toh. Itu menunjukkan kekuasaan saja dulu. Islam kan lebih bermartabat, menunjukkan kemakmuran kerja dengan apa? Bikin kuliner yang tidak bisa disaingi tempat lain. Kulinernya mewah pokoknya Pak. Enak dan mewah. Tapi nek jenengan ke Turki Pak, makanannya sepok, boten kakek minyak, boten digoreng-goreng kayak di sini. Meskipun manis tidak terlalu masalah, apalagi pada masa itu semua hal sifatnya dilakukan dengan fisik. Kerjaan orang dulu itu kan petani, kemudian nelayan, kemudian tentara yang membutuhkan kerja fisik, buruh, tukang. Jadi ketika pulang itu ya sudah capek. Makanan manis itu segera menggantikan energi secara instan. Karena gula itu kan cepat diserap oleh tubuh. Makanya wong gak ada diabetes terus lali ngombe obatnya double kan mesti klepek-klepek dan itu dikasih teh manis kan Bapak. Enggak apa-apa supaya gulanya segera naik. Tapi nek kondisi baik-baik ya jangan beralasan terus minum yang manis-manis lah niku bledru niku mboten mari-mari niku mungkin. Jadi itu Bapak Ibu. Itu dari sisi makanan. Dan kita beranjak berikutnya apa yang menyebabkan orang itu sehat? Istirahatnya. Jadi Islam itu juga ngatur masalah istirahat. Istirahat terbaik kapan? Malam. Maka Quran kan mengatakan Allah jadikan siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Jadi memang normalnya manusia itu kalau malam dia istirahat. Nah, keadaan itu berubah gara-gara zaman modern. Zaman kuno niku meh boten enten tiyang niku melekan boten enten. Kerja terus lemburan ora enek satpam, perawat sampai bengi, boten enten zaman riyen niku. Kecuali mau perang nggih. Perang pun pada masa lalu itu nggih ngangge aturan, mungkin pun suruh nggih leren gitu nggih. Niki kan riyen penggemar Mahabharata to riyen.
larang kabeh itu tuh nggih. Ya memang seperti itu. Kejadian di masa lalu, meskipun malam tetap jonggo-jonggo, tapi kan ya cuma sebagian kecil. Umumnya orang tidur pada saat malam. Kapan tidurnya? Nabi mengatakan ba'da isya. Kalau di sini kira-kira jam 9. Lah kok ngaten? Memang malamnya di Arab itu lebih lama kan. Isya itu mereka langkung dahulu. Biasanya kalau jenengan umroh atau haji ini kan isya sekitar jam 8 kan. Selesai hampir jam 9 biasanya. Dan menurut penelitian Bapak Ibu, nomor ini semua cak umuran pulau jenengan ini. Nek sehari sampai lewat jam 11. Kenapa? Kalau sudah lewat jam 10, proses regenerasi sel-sel kita itu tidak maksimal. Yang terbaik itu di jam 9 jangan sampai sehari. Syukur-syukur nek awal atau gernya jam 8 pun baraisa persis itu udah sehari. Mungkin dahulu masih wungu jenengan Pak gitu. Jam 1, jam 12 kan masih bangun. Tapi meskipun cuma sebentar kita tidur sampai seger. Kenapa? Ya memang masa-masa regenerasi sel itu terjadi ketika kita tidurnya tidak melampaui jam 10 malam. Kolo-kolo rapat takmir monggo. Tapi jangan setiap hari. Lah para aktivis apa kan sok-sok ya ora ngerti jan iki ora rapat tenan dawah tenan apa sakjane kumpul kancane ngobrol sampai bengi ku lagi ngerti. Kadang acara mabit iki jane jam 10 ya wis bar ngono. Lek ngobrol sampai jam 1 bengi ra turu-turu ngono lagi. Itu salah satunya. Jadi ternyata regenerasi sel itu akan maksimal ketika kita tidur tidak terlalu malam. Makanya kalau tuh berusaha nek dari jam 11 nggih kedah pun mapan turu. Kulo niku gak ada penyakit turunane bapak nih. Nek keliwat jam 10 ra turu. Kedip-kedip. Jarine turu tapi rumah saku ora turu. Niku tangi loro kabeh. Jenengan pernah ngeraos nggih? Biasanya kalau umur sudah di atas 40 itu biasanya ngalami niku usia. Niku lumrah dan wajar. Maka rahasianya jangan tidur terlalu malam. Satu. Yang kedua, tidur itu bukan cuma sekedar masalah durasi, kualitas tidur. Kenapa tidur kita itu sekarang menjadi kurang berkualitas? Tadi pertama waktu, terlalu malam. Terus kenapa kita itu tidur semakin malam? Dan nek salat bengi kok malah aras-arasen. Itu bukan salahnya jatuh nyeten nggih. Islam tuh masih cocok dengan nopo istilahnya. Cara hidup normalnya manusia. Islam tuh cocok dengan fitrahnya manusia. Dan dos menungso niku sebetulnya normalnya orang lho Pak nggih. Tidur itu 2 kali. Tengah-tengahnya itu ada waktu dia bangun. Main dalam Islam kan tengah wengi kan salat dalu to Pak nggih. Ya, mboten tengah wengi persis agak-agak akhir ngaten nggih. Kan salat malam. Niku mboten gawe-gawe ini mboten. Normale ngaten. Kenapa kita jadi berat? Salah dhewe. Kenapa? Zaman modern inilah yang merusak cara tidur kita. Coba mungkin di googling. Pak, di googling ya mungkin. Learning by googling. Medieval sleep, tidurnya orang zaman pertengahan. Ini berlaku umum, sing Islam sing kafir podo. Zaman kuno, wong niku nek pun jam 8 jam 9 niku mesti pun tilem. Nek wong kafir malah mungkin mulai jam 7. Mau ora salat isya soalnya. Lah nggih to, nek Kanjeng Nabi mesti salat isya to. Maka jam 9 nek wong Islam teng Arab niku timur medieval kan di daerah Timur Tengah dan Eropa. Kalau di sini memang tidak ada catatannya. Mereka tidurnya awal, tapi kalau sudah tengah malam sekitar jam 1, jam 2 pasti semua bangun. Maka ada dikenal di mereka adalah second sleep, tidur kedua. Maka di Quran kan disebut cara ibadahnya Nabi Dawud. Tidur, sholat, tidur lagi terus subuh kan nggak tentu. Tidur yang kedua kan sebentar. Kalau orang pertengahan itu bangun Pak memang. Kalau yang non Islam ya terus kerja Pak, kerja macam-macam, ngawasi ternak dan seterusnya. Setelah itu tidur sebentar, pagi kerja. Kenapa sekarang berubah? Listrik Pak.
listrik. Jadi orang itu merasa ngantuk itu karena tubuh kita itu punya hormon namanya melatonin. Yang dengan bertambah umur melatonin itu semakin berkurang jumlahnya diproduksi oleh tubuh kita. Maka sing reso turu jenengan mungkin nyuwun tawa tak gampang tuku yang di beli pil namanya melatonin. Pernah dengar Pak Bambang ya? Itu supaya orang bisa tidur. Nah, melatonin itu sebetulnya alamiah ada dalam tubuh kita, diproduksi secara alamiah oleh tubuh kita. Yang masalah adalah melatonin itu muncul ketika suasana gelap. Kayak saat ini niku rawan Rabu nih pada napa malah jenengan lagi umroh atau haji atau Mekah. Bengi karo awan ini rada bedane saking padange. Lah niku masalah nih. Akhirnya kita tidak ngantuk. Jadi nek umrah pernah ngantuk buat ke Masjidil Haram. Melek kata to nggih. Pertama kancane akeh, siang pasti karena terang benderang. Dengan adanya listrik terang, maka hormon melatonin itu turun. Maka ketika jenengan tidur, kalau pengen tidurnya berkualitas, selain masalah waktu, lampunya harus dimatikan, setidaknya diredupkan. Maka dawuh Kanjeng Nabi pripun kalau mau tidur? Apinya disuruh dimatikan. Niku mboten masalah kuwatir ngoboh kasur. Itu juga. Tapi kalau diteliti secara medis, ketika gelap, melatonin kita maksimal, tidur kita berkualitas. Tapi tidak usah khawatir, tengah malam pasti bangun. Sudah ada penelitiannya. Ada kelompok grup yang diisolir pokoknya di sebuah tempat, rerek listrik pokoknya. Balik meleh Pak setelah 3 hari. Siklus tidurnya itu balik seperti zaman pertengahan. Jam 8 wis ngapa-ngop ngantuk, tidur, tengah malam bangun. Itu normalnya manusia, Pak. Kita yang abnormal hari ini, Pak. Nah, kita tidak tahu kita abnormal gara-gara sudah jadi kebiasaan. Mungkin googling, Pak. Medieval sleep. Ada itu. Yang ketiga, lebih parah lagi adalah ketika kita pegang HP. Maka tidur berkualitas adalah 1 jam sebelum tidur HP off. Ini pun boleh nanti sing aktif toh, pegawai udah nanti tuh. Kalau alhamdulillah stres pejabat, HP off gak masalah. Paling seneni juragan. Tapi nek kepala dinas kayak Pak Parmito ora iso. Sampai orang ngangkat ya mau kali mungkin bupati, mungkin sekda atau siapapun itu aman. Pokoknya kurang 1 jam, betul nopo-nopo. Artinya tidak perlu dimatikan, Pak. Tidak kita gunakan. Petengah tadi gitu, Pak. Ini betul mati, Pak. Cuma ya jangan kemudian diudik-udik ngaten corone. Karena apa? Penyebab orang itu tidur tidak berkualitas dan kesulitan tidur ini adalah scrolling tidak jelas gitu. Ngertos scrolling tuh, Pak. Geser-geser itu scrolling nih gitu. Biasanya nek wis gabut ya, Pak ya. Iki loh, jujukannya niki. Padahal jangan salah, ketika kita gabut scrolling, maksudnya kan santai. Otak kita itu tidak santai, Pak. Perasaan kita santai, yang kita lihat kan menyenangkan. Gitu tuh, Pak. Otak kita itu kerja keras, gitu loh. Kalau sudah kerja keras itu serotoninnya naik, adrenalinnya naik, gitu loh. Tidur jadi sulit. Dan orang gampang stres akhirnya. Karena otaknya tidak istirahat. Mengistirahatkan otak itu dengan apa? Bosen. Bosen itu penting ternyata. Maka kenapa wong zaman biyen itu sehat-sehat, sering bosen nggih Mbah nggih. Tunggu toko tekluk zaman kuno iki lho. Sing sehat itu ngaten niku. Saat ini kan semangat mau ini terus tuh. Otaknya tidak pernah istirahat. Bosen itu ternyata penting. Maka kita harus sering bosen. Dengan cara niki-niki disateh nih. Makanya tadi 1 jam sebelumnya ini off, okay? Karena scrolling itu dopaminnya terus diproduksi. Otak stres akhirnya, Pak. Yang saya maksud stres bukan berarti perasaan kita stres, otaknya stres, Pak. Kerja tuh tidak istirahat dia. Maka ketika tidur pun tidak nyenyak tidurnya. Maka 1 jam sebelum tidur dia harus off. Terus apa lagi berikutnya?
Bukan cuma HP ternyata, TV juga masuk, HP juga masuk, lampu kita ini juga. Apa yang menyebabkan orang susah tidur? Warna biru, cahaya warna biru. Makanya memang zaman dulu tidur itu lebih nyaman, Pak. Nek tangi dulu lebih seger. Memang pertama karena kita masih muda, kedua juga karena lampu yang ada di sekitar kita. Zaman kuno riyen lampu ini apa, Pak? Napa, Pak? Boten rada modern titik, Mbah. Niku zaman kuno pertengahan niku, Mbah. Niki rada modern pun enten listrik niki. Dop. Nggih to? Dop. Dop niku warnane putih napa kuning? Kuning. Kenapa? Kenapa kok lebih sehat? Karena dop niku, bahasanya dop mawon nggih. Untuk nom kabeh kula ada ngisi Pak. Enten lari lulusan kuliahan cah ITS, ora ngerti dop, Pak. Cah teknik ora roh dop. Kuwi banget aku ngono to, gak ngerti dop. Bangeten sing ngomongke wis tuwek atau berarti. Nah, kenapa kok sehat? Karena warna yang muncul. Kenapa kok sehat? Karena warna yang muncul itu asli, Pak. Barang asli itu kan sahih, Pak. Sing asli. Nek imitasi itu sehat. Kenapa saya katakan asli? Pak, cahaya keluar dari dop itu kan sebetulnya filamen. Filamen dari bahan tungsten namanya. Itu apa namanya? Titik leburnya tinggi sekali. Maka ketika dikasih air listrik itu cerita fisika sedikit. Dia kan kemudian membara, mengangkat cara Jawa. Ketika dia membara kan menghasilkan cahaya. Maka panas itu kan ibarat api. Panasnya api itu kan menentukan warna yang muncul. Iya. Kalau cerita masalah rokok kan iya. Rokok itu kan panas sepakat. Maka warna paling panas apa? Hitam. Tentunya bukan hitam, Pak. Maka panasnya api sih paling ora patek panas wis panas aja. Ora patek panas kok abang Pak iki. Balapan terus apa? Hijau, terus biru, biru apa? Putih. Nah di antara itu ada warna kuning, makanya tungsten itu kalau sampai warna putih dia lebur. Maka sebetulnya berarti di situ warna itu masih sekedar jadi kuning mendekati putih kan atau lagi. Kan warna kan seperti itu loh begitu. Nah rokok itu panasnya tahu mau baru tidak dirok, kadisnya warnanya begitu. Makanya makin tidak rokok tambah tetap meskipun dibeli tahu kayak atau lagi. Kembali lagi asli warnanya dari filamen yang membara. Kemudian untuk lebih padat, enten lampu, jenis lampu neon. Putihnya masih asli dari apa? Gas yang kena jika listrik atau tadi. Neon listriknya gede, kurang padat. Untuk sekarang lampu LED. LED tinggal lagi padat, hemat, energi. Murah bayar listriknya kan tadi. Nah, lampu LED ini Bapak Ibu sekalian, warnanya apa? Yang kita indra warnanya putih. Aslinya dia itu biru. Jadi LED yang ada di situ memancarkan cahaya biru aslinya. Kemudian dikasih di sebelahnya namanya fosfor kuning, memancarkan warna putih. Biru dan kuning masuk ke mata kita. Yang menyebabkan kita bisa melihat itu adalah retina. Retina itu berfungsi karena ada 3 saraf. Maaf, ada 2 jenis saraf. Satu saraf yang bentuknya batang, rod dan kun itu nopo kerucut. Yang kun, yang rod sampai batang itu cuma bisa mengindra warna hitam dan putih. Dia aktif ketika suasana gelap. Makanya tetap ingat nomor-nomor warnanya kan nomor kira kali putih atau abu-abu nah gitu kan gitu. Ya tetap ketinggal Pak. Ini hijau, biru, kuning itu tetap mau kira kali putih karena yang aktif ya rata. Cuma bisa melihat hitam dan putih. Kalau terang ya kerucut. Selnya ada 3. Merah, sensitif warna merah, hijau, biru. Terus ini pun ada bukan kuning. Kuning itu adalah perpaduan warna merah dan hijau.
Cahaya beda dengan pigmen. Cat itu beda kali cahaya. Kalau cahaya itu kuning, apa namanya, hijau dicampur merah, munculnya jadi kuning, gitu loh Pak. Nek jadi coklat. Nah, maka cahaya yang kuning dan biru itu masuk ke mata kita, dipersepsikan oleh otak kita sebagai warna putih. Makanya terjadi dengan letik bomba terpawadah, ya wajar dari itu dulu warna biru. Belum lagi nonton TV, ini warna biru yang dominan. HP gue temen, makanya kan ada filter warna biru tuh tak gitu ya, yang canggih-canggih itu. Karena warna biru itu menyebabkan otak kita siaga terus, kita tidak bisa tidur, melatonin kita turun. Makanya kalau sudah malam, monggo lampu-lampu mulai dimatikan. Di kamar tuh sebaiknya pakai lampu yang bola mau kalau ada. Yang kedua, juga melatonin kita naik sehingga tidur kita lebih berkualitas. Itu dari urusan itu. Berikutnya nopo olahraga. Makanya kajian Nabi itu ngajari permainan itu semuanya jelek kecuali berkuda, memanah, berenang. Bahasa lainnya secara umum olahraga. Monggo tentu sesuai umur. Mejenengnya berusaha aneh-aneh maraton, malah serangan jantung karu-karuan mungkin. Olahraga kita ini yang sudah di atas 50 itu di jalan kaki, gitu lebih. Usahakan terus bergerak, terus bergerak. Dengan bergerak maka insya Allah yang penting itu kan bukan masalah gempal, rosok, bukan mobilitas. Artinya kita tetap bisa bergerak secara mandiri, itu yang penting. Maka olahraga yang kita cari adalah olahraga atau gerak-gerak yang menjaga, memelihara kita tetap bisa mobilitas sampai kita tua. Bukan masalah rosok, betul mungkin tambah tua. Yang penting tetap bisa mobilitas. Maka ada buku Mobility for Life, itu yang nulis salah satu ahli fisioterapi dari Amerika. Ya intinya olahraga ringan yang dianjurkan, yang kita menyebabkan kita itu tetap bisa bergerak. Nah Islam apa sih ngajari sholat? Coba dengan dari sekarang berusaha sholat dengan gerakan yang standar, yang sempurna. Gerakan sholat itu sederhana, semua menghadap kiblat, wajah dua dia, semua. Takbir ya ini ada kiblat ini olahraga. Mungkin panci ini menjadikan rukuk, betul-betul lurus, gitu. Jadi kayak gelas orang putah, gitu. Maka yang dilihat nomornya pakai rukuk kan? Nah jempol, berarti masih ingat yang saya sampaikan. Bukan depan sujud, jempol. Maka ketika penjenengan sujud mancat kabeh, sak mampu ini loh, kemung-kemung jangan dipaksa. Jadi kan coba dengan sholat ketika sujud mancat betul. Mancat itu maksudnya betul-betul jari itu mengarah ke kiblat. Kosong olahraga. Jarinya agak membuka sedikit, tidak boleh lebar-lebar. Buka lebar itu ketika rukuk. Diangkat betul perutnya. Dalam arti katakan itu dilipati kedus, dilipati arah kedus. Bisa cukup sama pun itu kayak olahraga. Ketika dulu iftirash, kemudian dulu tawarruk juga manjat betul-betul diusahakan mepet kata. Sama muni lebih dilatih dari sedikit. Nanti terasa Pak. Boyo ini insya Allah ya sudutnya gitu. Ketika berdiri lebar kaki dan kuda sejajar lurus, itu olahraganya kita Pak. Tentu memang niat utama sholat ini ibadah, bukan ke olahraga. Tapi dalam Islam pasti ada hikmah yang lain, termasuk hikmah kesehatan. Olahraga di luar monggo jalan, karena kita juga butuh berjalan. Kasih Nabi itu putih-putih apa gambarnya. Haji itu riatnya betul-betul berat Bapak Ibu. Sunnahnya haji nomor salah satunya. Kalau Anda berjalan dari Musdalifah menuju ke Mina, maka ketika sampai di Wadi Muhasir percepatlah jalan bukan gitu.
Saya kira iso Pak juru hadis apa sunah itu rumah bis bagi buat sisi dia kan lu. Itu kan butuh fisik Pak. Kalau aku cepat dulu kalau tawaf Nabi 3 putaran pertama romal kan begitu. Kan tidak mungkin bisa kalau fisiknya tidak fit. Maka baik lagi Bapak Ibu sekalian itu kekuatan fisik itu salah satunya didapatkan kalau kita memahami sunnah kemudian mengamalkannya. Karena sunnah itu pasti sesuai dengan fitrahnya manusia dan itu dibuktikan oleh sains modern hari ini. Maka harapannya Bapak Ibu, fisik yang kuat itu bukan cuma untuk gagah-gagahan, bukan semata supaya hidup jadi nyaman karena badannya nyaman, tetapi kita jadikan modal sehingga kita bisa maksimal di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Maka sehatnya kita akan barokah. Awet betul Pak, memberikan kemanfaatan bukan cuma di dunia, tapi lanjut besok sampai di akhirat. Mungkin Bapak Ibu sementara itu yang bisa saya sampaikan. Pas mungkin 1 menit sebelum datang jam 7. Insya Allah masih ada 1 lagi, jadi masih ada 2 tentang kuwatul ilm dan kuwatul mal. Nanti besok saja. Sekolah memang kalau irit-irit belak balik diundang nih mungkin materi ini kelas nggak betul gitu. Setidaknya hari ini semoga ini manfaat Bapak Ibu. Ini ilmu baru saya yakin. Pak, ini sing senior tapi masih berjiwa muda, scrolling di situ, scrolling di situ. Kalau tidak ada penuhnya, tidak usah scrolling. Kita scrolling kalau ada penuhnya tadi, learning by doing tadi. Nama apa sih dibatasi bang? Medieval Street. Biar nanti pendengar jangan terang kalian pulau musik dia harus bergerak. Dengan buktikan yang saya sampaikan itu ada apa enggak dasar ilmiah. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.